Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Saya sebagai kepala sekolah juga, saya sebagai guru ya, karena saya juga mengajar dan passionnya memang mengajar, bukan jadi kepala sekolah gitu ya. Baik, tentang kedisiplinan sekaligus ini menjawab Pak Hanoid ini yang berkomentar di chat ya, terkait dengan rambut gondrong. Kedisiplinan itu muncul harus dari dalam diri seseorang. Bahwa ketika ada tata tertib yang mengatur seseorang lalu itu disebut dengan mengatur kedisiplinan, itu kan sebuah aturan gitu ya. Aturan itu kan bukan untuk membelenggu seseorang tetapi untuk memberi koridor, memberi kisi-kisi. Maka kedisiplinan itu yang lebih penting adalah muncul dari dalam diri. Nah itu menurut saya pendidikan kedisiplinan itu harus menjadi bagian dari dirinya, bagian dari cara hidup dan cara bertindak. Tetapi ketika seseorang ada aturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, lalu dia taat hanya semata-mata karena aturan, tetapi sebetulnya dalam hati kecilnya dia tidak suka dengan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang pura-pura gitu. Nah, pendidikan di De Brito mengajak anak bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu juga didasari oleh cara berpikir, cara bertindak. Salah satu values-nya tadi kan conscience gitu ya, hati nurani yang benar. Maka ini yang diolahkan. Paling gampang kalau mau ngomong kedisiplinan itu ya ada aturan, ketika anak melanggar ya dihukum, selesai. Atau misalnya yang sering terjadi di sekolah-sekolah itu, anak itu punya poin, ketika dia melanggar poinnya diambil. Itu kan itu cara gitu ya. Tetapi De Brito tidak memilih cara itu. Cara yang dilakukan di De Brito adalah membangun kesadaran bahwa kedisiplinan itu bagian dari nilai diri seseorang yang harus muncul secara sadar. Maka di situ dibutuhkan namanya dialog. Satu contoh sajalah. Seorang anak ketika dia terlambat masuk sekolah, dia pasti akan bertemu dengan frater supamong atau salah satu bagian yang memang mengurusi kedisiplinan. Lalu pasti anak ini akan ditanya, kenapa kamu terlambat? Nah, alasan anak itu akan dicatat. Misalnya, karena bannya bocor gitu. Sudah, lalu kemudian dilihat track recordnya, dia baru sekali ini terlambat. Silakan, anak itu boleh masuk kelas tapi punya catatan. Hari yang lain anak ini terlambat lagi, ketika ditanya lagi kenapa kamu terlambat, banyak bocor lagi gitu. Nah pasti dilihat dari track record catatannya, kemarin banyak bocor, hari ini banyak bocor lagi gitu. Nah ketika anak itu ditanya, boleh nggak sepeda motormu yang mana, mari kita buka ban sepeda motor itu, lalu kita lihat harusnya minimal ada 2 tambalan karena kamu mengatakan banyak bocor gitu. Nah dari situ lalu kemudian anak itu ditantang, dia jujur atau tidak? Dia sungguh-sungguh bahwa terlambat itu karena banyak bocor atau tidak? Kalau seorang anak kemudian, enggak, sebetulnya saya itu bangun kesiangan. Nah, lalu mulailah di situ dialog bahwa kedisiplinan yang dia langgar, salah satunya adalah keterlambatan itu, lalu harus diolah gitu. Harus dipikirkan lagi bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat gitu. Tapi tiba-tiba ada misalnya ini, ada seorang anak laki terlambat, dia bahkan lebih lama, terlambatnya 30 menit. Ketika ditanya, kenapa kamu terlambat? Lalu dia cerita, karena saya harus mengantar adik saya dulu berangkat sekolah ke SD X gitu, karena ibu saya sedang sakit. Adik biasanya diantar oleh ibu, bapak sudah berangkat pagi-pagi gitu. Ketika kita melihat anak ini semata-mata terlambat bahkan 30 menit, ini kita menganggap pelanggarannya lebih hebat gitu. Tetapi kita justru menghargai pilihan anak itu. Dia sebagai kakak yang sudah di SMA, berani memprioritaskan adiknya yang masih SD dan dia mengorbankan diri mengantar adiknya terlebih dahulu. Kalau kita timbang-timbang, pilihan ini tepat.
pilihan ini baik. Maka ketika dia mengatakan, Pak saya terlambat, saya minta hukuman, kami justru tidak menghukum. Kami mengatakan pilihanmu tepat. Kamu harus mengantar adikmu dulu karena kamu sebagai kakak yang lebih tua dan lebih dewasa. Maka lain kali bisa di-manage, kamu bisa berangkat lebih pagi supaya kamu tidak terlambat. Nah, kalau kita ngomong poin, anak ini terlambat 30 menit sudah dipotong poin, apapun alasannya gitu kan. Nah, ini yang diajarkan kepada anak-anak De Brito, bahwa kedisiplinan itu bukan semata-mata karena aturan. Kalau sudah bel, anak datang itu artinya anak baru datang itu artinya anak terlambat. Kalau kita ngomong semata-mata aturan ya itu menjadi sesuatu yang kaku. Pertanyaannya adalah apakah anak itu supaya kalau kita hukum apakah dia akan menjadi jera dan menjadi disiplin itu karena tumbuh dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya atau buah dari refleksinya atau tidak. Tetapi ketika dia diajak berdialog, memang lebih sulit ini ya, jalannya lebih sulit karena kita memerlukan waktu untuk berdialog begitu. Maka justru kita memahami anak ini dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan ketika misalnya sekolah sangat toleran dengan anak yang terlambat 30 menit dengan alasan yang sungguh sebuah pilihan yang tepat, ya kita justru mengapresiasi. Meskipun secara hitungan 30 menit terlambat gitu. Kalau kita mau ngomong tingkat keterlambatan loh ya. Tapi dibandingkan dengan anak tadi yang alasannya bannya bocor, tapi ternyata menipu setelah diajak, coba nanti buka bannya. Pasti anak De Brito pasti beralasan nanti bagaimana mengembalikannya, beres. Di seberang sekolah itu ada tukang tambal ban bisa memperbaiki ban yang kita buka. Tetapi lalu pertanyaannya, benarkah kamu terlambat karena bannya bocor? Itu yang lebih penting. Nah itu menurut saya makna, menurut kami di De Brito, kedisiplinan letaknya di situ. Kedisiplinan itu bukan semata-mata taat aturan tetapi hatinya tidak. Tetapi justru kedisiplinan itu harus tumbuh dari dalam diri, sadar, dan itu buah refleksi yang dipikirkan yang dalam bahasa Mas Doni tadi disebut dengan bertanggung jawab. Kaitannya juga dengan misalnya rambut gondrong gitu ya. De Brito tidak mewajibkan anaknya berambut gondrong, tetapi De Brito mengizinkan, memberi toleransi kepada siswa yang ingin memanjangkan rambut. Nah, kalau kemudian anak rambutnya panjang, pasti ditanya, kenapa kamu memanjangkan rambut? Ya, saya sebagai anak muda pengen berpenampilan oke. Tetapi rambut itu juga harus dirawat dengan baik. Artinya rajin keramas, tidak bau misalnya, harus disisir juga, diikat katakanlah, supaya tidak dalam proses pembelajaran tidak mengganggu kanan kirinya. Coba kalau anak De Brito rambutnya gondrong tidak sisiran begitu, lalu kanan kirinya juga akan terganggu, atau misalnya jarang keramas begitu. Nah dari situ lalu kita mengajak anak-anak untuk melihat, kamu boleh berambut gondrong, tapi kamu akan harus merawat diri supaya kamu tidak mengganggu kebebasan teman yang lain, kebebasan teman dalam satu kelas yang ingin sama-sama belajar. Maka rambut gondrong itu adalah pilihan gitu, yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mengapa kami menempuh cara itu? Karena mendidik anak muda, anak SMA yang sebentar lagi akan masuk ke pendidikan tinggi adalah mendidik mereka membuat pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka rambut gondrong itu adalah pilihan, bukan keharusan, gitu ya. Jadi supaya kita tidak salah mengartikan, oh anak SMA kok rambutnya gondrong, tetapi dengan cara itu, rambut itu kan lalu tampilan. Pakaian itu kan tampilan pakaiannya, tetapi yang hidup di dalamnya itu adalah roh yang bisa memilih, bisa bertanggung jawab, dan bisa menentukan pilihan. Maka menurut saya pendidikan anak SMA itu adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan anak itu mampu membuat pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka disitulah fungsinya eksamen, fungsinya refleksi, fungsinya anak mengolah batinnya di setiap akhir pelajaran setiap hari, apa yang kurang dari saya, apa yang
baik dari saya, apa yang harus saya ubah berikutnya. Nah, itulah kuncinya. Jadi kedisiplinan bukan semata-mata aturan yang harus diikuti, lalu sementara hatinya sebetulnya tidak, dan itu tidak akan lama. Orang nanti akan pura-pura saja. Kalau tidak ketahuan ya dia akan berbuat seperti itu, dan itu bukan pendidikan menurut saya. Nah, Wah. kaitannya dengan gender sebentar ya Mas Dika ya, belum tadi Iya, Mas Pak, iya, Pak. Dika. Oke, tentang feminis. Anak-anak Jebrito itu punya teman-teman yang luas gitu ya. Kita tidak punya asrama, tetapi anak tinggal di kos. Lalu kita mengajak anak untuk menghargai lawan jenis, perempuan. Dalam serba-serbi input dalam bulan Desember itu kita juga bisa memberi input, masukan, kita undang misalnya tokoh-tokoh wanita, bagaimana bergaul dengan wanita yang bergaul yang sehat, itu beberapa bentuk gitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan kita juga sering bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang memiliki siswa putri, supaya anak-anak juga tidak terkungkung gitu ya, bisa memahami wanita. Ini di satu sisi. Nah, saya sebagai seorang guru sekarang, saya itu guru sastra gitu ya. Nah, ketika dalam pelajaran ini yang saya lakukan setiap kali di semester 1 itu, saya mewajibkan seorang anak itu membaca sebuah novel. Dan novel itu semua tokohnya adalah perempuan. Katakanlah misalnya Ronggeng Dukuh Paruk, Gadis Pantainya Pramudia Anantatur, novel-novelnya N. Hadini, atau misalnya sekarang Cantik Itu Luka Eka Kurniawan. Semua anak wajib membaca satu novel, dan semua tokoh itu saya pilih novel yang tokohnya wanita. Lalu refleksinya adalah persoalan apa yang dihadapi wanita dalam novel ini. Roro Mendutnya Romo Mangun misalnya, Lucy Lidrinya Romo Mangun misalnya, Perempuan Berkalung Surban misalnya, atau misalnya Midah Si Manis Bergigi Emas, itu kan novel-novel yang bertokoh perempuan gitu. Nah, ketika ujian saya selalu bertanya, persoalan apa yang dihadapi oleh perempuan dalam novel ini? Apa tanggapanmu sebagai seorang laki-laki terhadap persoalan di dalam novel? Nah, saya berharap lalu dengan menganalisis, memahami ketokohan dalam novel, meskipun itu fiksi gitu ya, karena fiksi itu juga cerminan dari situasi sosial, cerminan dari kenyataan. Lalu anak-anak setidaknya belajar tentang bagaimana memahami perempuan. Ini salah satu contoh sajalah. Maka saya tidak terlalu khawatir tentang keberimbangan gitu ya. Di sisi lain sekolah juga mengupayakan sekarang Mas Doni. Ketika Mas Doni ada di Debrito dulu itu kan jumlah guru perempuan sedikit ya. Nah, sekarang sudah kira-kira 25% lah. Lalu setidaknya guru perempuan ini hadir di sekolah ini membuat anak-anak ya, dalam bahasa saya agak kasar mungkin ya, sedikit beradab gitu. Kalau dulu misalnya ya, dulu mau olahraga ganti pakaian ya di kelas, kadang-kadang jalan kaki dengan jalan menuju lapangan dengan bertelanjang dada. Nah, kalau sekarang sudah ada guru-guru perempuan, lalu dipandang oleh guru perempuan, dilihat, lalu anak-anak sudah pekewoh gitu ya, lalu mereka memakai pakaian. Nah, ini salah satu usaha dari sekolah, karena sekolah ini laki-laki semua gitu, lalu supaya anak-anak juga mulai muncul rasa penghargaan terhadap teman-teman perempuan. Ini sekedar share saja. Terima kasih Mas Dika, monggo. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.